Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Apapun yang terjadi, kita tetap milik Tuhan. Menyatu dalam pemeliharaannya. Oleh sebab itu, kita akan membahas kebenaran firman Tuhan sebagaimana tema hari ini. Tema 1 bulan keluarga Kristen, dan hari ini kita akan bahas bersama-sama menyatu dalam pemeliharaan Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menjelaskan sejelas-jelasnya bagi kita. Karena saya terbatas, saya tidak punya kemampuan apa-apa, tapi Allah tidak terbatas, mampu dan sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk pagi menjelang siang yang indah. Dan saat ini udah siang Tuhan, tapi kami pertaruhkan ibadah kami boleh jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Jemaat-Mu yang saat ini sibuk, bahkan tidak sempat hadir dalam perjalanan, Engkau juga mau melawat mereka, Engkau mau tilik, Engkau mau jamah setiap pergumulan. Yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan kembali, bahkan mari Tuhan yang punya pergumulan Engkau selesaikan. Dan biarlah minggu-minggu akan datang kita boleh bersama-sama, karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, ini keluarga Kristen menyatu dalam pemeliharaan Yesus Kristus. Bapak Ibu, tidak jauh-jauh sebenarnya banyak hal yang kita bicarakan tentang Allah, hubungan kita dengan Allah, ya, persekutuan kita dengan Allah, itu kembali lagi ke keluarga. Oleh sebab itu, kalau kita lihat, siapapun kita, kalau di dalam keluarga itu ada harmonis, ya, punya kesehatian, pemahaman yang sama, satu sama lain, indah. Indah. Kenapa saya katakan demikian? Saya nggak mau ambil jauh-jauh, saya mau ambil dari keluarga karena saya tahu keluarga itu dibentuk oleh Allah, ditentukan oleh Allah, dan untuk mempersatukan antara dua pribadi Allah itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini tema yang luar biasa, menyatu dalam pemeliharaan Allah. Kita akan membaca beberapa ayat saja dari ayat pembacaan kita hari ini, Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai ayat 51, tapi kita akan baca beberapa ayat saja sampai ke ayat yang 35 saja. Kita silih berganti. Mulai dari saya, Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus, sampai pada ayat yang ke-35. Baik. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dan perikop Roti Hidup. Nah, ini luar biasa nih. Roti hidup. Ada apa dengan roti? Nah, oke. Ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 27, "Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Karena apa yang Engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu, pekerjaan apakah yang Engkau lakukan?" "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga."
Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberikan hidup kepada dunia. Ayat 35 kita baca bersama-sama. 2, 3, 4. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nanti kita baca di rumah sampai ayat yang ke-51, dan ini luar biasa firman Tuhan ini. Kenapa saya katakan luar biasa? Yesus memperumpamakan dirinya sebagai roti. Ini sesuatu yang tidak masuk akal buat bangsa Yahudi saat itu. Bagaimana mungkin roti yang kami makan itu dari Allah? Mana? Tapi ada banyak hal yang Yesus memperumpamakan bahwa mana itu tidak bisa disimpan 1 kali 24 jam, busuk dan bau. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat keluarga Kristen menyatu dalam pemeliharaan Yesus Kristus, dari Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 51 ini sangat indah. Mengapa? Karena yang pertama, kalau kita lihat ayat 35, saya baca sekali lagi. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kenapa demikian Bapak Ibu? Ini hal yang luar biasa. Saya punya persiapan itu bisa 2 jam, tapi saya tidak perlu, ya. Karena ini paling penting. Dikatakan, "Akulah roti hidup." Kenapa Yesus menyamakan diri dengan roti? Bapak Ibu tahu, zaman dahulu di Timur Tengah itu bukan makan nasi. Kalau kita makan nasi sekarang ini di sana, itu nasinya enak sekali. Dan nasinya itu bisa saja ya, gak buat orang yang gula darah itu terganggu. Karena enak. Jadi kalau kita angkat, dia bisa jatuh butiran-butiran. Itu nasinya luar biasa, seperti nasi goreng yang kering. Nah, itu biasa mereka kalau masak itu kadang-kadang juga pakai minyak zaitun. Nah, minyak zaitun itu memang kalau kita lihat di sana ada 2 jenis. Satu yang bisa untuk dipakai masak, satu yang dipakai untuk, coba Bapak Ibu nanti praktek. Bikin nasi, taburkan minyak zaitun. Zaitun extra virgin. Tek, diangkat. Masuk ke kulkas. Ya. Besok panasin. Apa itu namanya? Panas itu. Microwave. Tek, 1-2 menit. Waduh. Jadi lapar deh. Tapi nggak usah takut. Hari ini kita lapar karena ada roti. Bukan roti hidup. Roti yang untuk mengenyangkan udah siap 1 wajan. Saya pikir semua pada datang kan gitu. Karena kemarin kasihan pada tunggu kendaraan. Tapi kembali lagi, kenapa Yesus katakan akulah roti hidup? Nah ini, oleh sebab itu Bapak Ibu, ini yang perlu penekanan ini yang perlu kita perhatikan. Roti itu sebenarnya roti adalah makanan pokok bagi mereka. Tanpa roti, mereka bersungut-sungut. Sehingga pada waktu mereka di padang gurun, Allah memberikan mana? Roti yang begitu spesial. Tidak perlu masak, tinggal pagi-pagi buta. Pagi-pagi buta ya. Jadi kalau bangun telat, gak dapat, udah busuk, hilang. Jadi kalau ambil banyak juga, busuk. Harus ambil secukupnya. Jadi pagi-pagi buta, waktu embun masih turun, nah mereka, karena mana itu turun dengan embun. Dan itu luar biasa. Makan satu aja, itu gizinya luar biasa. Dan bukan cuma itu. Selain roti ada burung darat dikirim. Coba tuh. Ternyata perlu juga kita konsumsi burung kali ya. Jangan-jangan gizi tertentu ada di burung ya. Sampai Tuhan kirim burung dara. Burung dara tuh yang bagaimana Ibu Rose?
ya suka dipiara orang ya, suka lomba-lomba tuh ya. Saya kebetulan punya burung, tapi burung kakatua. Dulu, dari anak sampai, jadi lepas dia terbang kemana-mana, nanti dia pulang. Ada orang mau malingin dia, tabrak dia, udah putus leher. Saya angkat, saya balu, mati juga. Tapi selain dari itu nggak ada burung yang lain. Karena di Ambon tuh burung kakatua itu banyak. Ada hitam, ada hijau, ada merah. Ya, itu nuri ya. Kasturi ya, apa kalau burung kakatua itu putih ya, gede. Nah, ini satu contoh bahwa memang roti itu berhubungan erat dengan kehidupan manusia. Tapi Yesus tawarkan. Yesus tawarkan apa? Roti itu terbatas. Roti itu terbatas. Kalau kita lihat di ayat yang berikut ya, roti itu terbatas. Dan ingat Bapak Ibu, bahwa perkataan akulah roti hidup ini diulang sampai 4 kali. Berarti begitu penting penekanan roti hidup. Jadi roti yang terbatas ini bagaimana? Itu hanya mengenyangkan kita sesaat. Habis kita sarapan pagi, kita datang ke sini, lapar lagi. Kalau kita makan lagi, iya 1-2 jam lapar lagi. Tapi kalau roti hidup tidak akan membuat kita lapar. Maka itu Yesus nih luar biasa. Seorang yang memang ya itulah dari Allah ya. Hal-hal yang dia memberitahukan kepada kita, kadang-kadang akal pikiran kita itu terbatas. Air lah ya. Kalau kamu minum air ini kamu akan haus. Tapi kalau air yang kuberikan, waduh, luar biasa. Sekarang roti. Roti adalah makanan pokok. Dan makanan pokok digambarkan kepada Yesus ini sangat luar biasa. Nah, ayat 51 dia katakan begini. Aku roti hidup yang telah turun dari sorga. Kalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup kita. Ini luar biasa. Saya begitu mempersiapkan firman Tuhan ini, saya pikir, masa iya hubungan Yesus dengan roti? Ternyata iya. Coba perjamuan kudus, kenapa kita angkat roti? Roti yang terpecah-pecah, mengingatkan akan aku. Bapak Ibu tahu, waktu dia dicambuk, dia dipecahin seperti roti. Dagingnya jadi remak di bawah. Itu cambuk itu, kalau cambuk Herodes itu kalau kita lihat, itu di ujung-ujungnya itu ada paku tajam. Dan waktu dicambuk, tancap di badan. Begitu ditarik, waduh, mengerikan. Saya bayangin itu, saya jadi pusing sendiri, sakit kepala. Karena dicambuk aja udah sakit. Saya ingat waktu saya masih SD SMP itu di Ambon, itu guru-gurunya killer. Kalau telat atau ada pelajaran yang kita nggak ikut atau ya sedikit main-main, itu disuruh tarik celana. Bapak Ibu tahu, bukan pakai rotan, tapi pakai itu rem sepeda. Karena orang sana itu banyak orang yang suka naik sepeda. Motor kan dulu mahal. Jadi pakai kabel rem itu, jadi suruh tarik kencang, baru dia pukul. Bapak Ibu tahu, celananya nggak apa-apa. Kadang-kadang celana juga pecah, tapi daging kita di dalam pecah. Saya pikir, begitu aja udah mengerikan. Bagaimana cambuk yang ada ujungnya paku? Itu mengerikan. Dan waktu dicari seperti orang pecah roti. Tahu ya, kalau kita beli roti, kalau perjamuan itu dulu ya, kalau saya ingat kalau duduk makan perjamuan di meja, itu roti gede. Pendeta itu suka pecah-pecahin. Nanti satu waktu kita akan bikin, kalau kita punya tempat ya, dipecah-pecahin, baru dibagi. Inilah roti yang melambangkan tubuh. Dipecah-pecahkan bagi kita. Nah, dipecahkan begitu, remak-remaknya jatuh. Waktu dicambuk, ditarik, waduh, kulitnya tuh tinggal dari badan, itu mental kemana-mana. Bayangin, dia rela hanya untuk kita. Inilah roti hidup. Nah, roti hidup itu
yang lebih mendalam lagi, bahwa kembali lagi, orang yang jauh dari Yesus dan tidak pernah menerima roti ini dalam kehidupannya, makan roti ini dari dia sulit. Kita bersyukur kita sebagai orang percaya. Kita bersyukur karena kita hari ini bisa bersama-sama ada di tempat ini. Saya pikir menjadi orang Kristen udah cukup. Wow. Weh, itu kehidupan masa lalu ya. Saya pikir udah cukup. Dari nenek moyang Kristen udah cukup dong. Kristen yang paling tua, wah Maluku gitu ya. Bangga lagi ya. Kantong kanan Alkitab kecil, kantong kiri buku jimat. Yang banyak dibuka apa? Alkitab saya nggak bisa. Dan saya bertobat, baru saya belajar baca Alkitab. Sampai saat ini saya baca. Dulu nggak pernah. Maka itu waktu mulai bertobat, saya bingung. Kadang-kadang baca, itu bukan seperti kita baca buku cerita. Ada dulu buku cerita namanya Koping Ho. Itu berjilid-jilid saya punya. Seru. Begitu baca Alkitab, saya bingung. Waduh, pelatah-peletok. Tapi saya punya kemauan keras. Kenapa? Karena saya menyatu dengan dia. Waktu saya buka hati menerima roti hidup ini, saya bukan lagi siapa-siapa, tapi saya menyatu dengan Kristus. Inilah yang Yesus inginkan. Maka itu roti hidup itu ditawarkan cuma-cuma. Roti yang ada di dalam dunia terbatas, membuat kita lapar lagi, membuat kita penyakitan. Tetapi roti hidup tidak pernah membuat kita terpisah dari kasih Allah. Karena kita menyatu. Ini luar biasa. Banyak hal yang saya mau kupas, tapi saya berpikir, sudahlah. Kita lihat aja yang nyata. Roti hidup itu kembali lagi kepada dia. Waktu kita mau menyatu dengan dia, kita membuka hati kita. Membuka hati kita. Mengundang dia masuk. Dia akan tinggal dan dia tidak pernah keluar. Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri depan pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan ayat berikut tidak katakan dia keluar. Kita boleh bandel, kita boleh tidak setia, tapi dia tetap setia dalam kehidupan kita. Karena dia menyatu. Dan ingat Bapak Ibu, ini luar biasa. Waktu kita makan, kita mendapat kehidupan itu bukan cuma sementara, tapi hidup tinggalkan dunia ini, kita akan hidup lagi. Maka itu ada istilah begini. Kalau kita lahir satu kali, kita akan mati dua kali. Lahir secara jasmani dari ibu kita, cep. Oke. Batas usia berapa sih? 70-80. Jika kuat, ya. Kalau kita mau melayani, bisa hidup 150 tahun, bisa. Kalau Tuhan masih mau pakai. Tapi ingat, ini terbatas. Kita akan tinggalkan dunia ini. Tapi kalau kita lahir dua kali, ya, lahir pertama secara jasmani dan lahir kedua, membuka hati kita menyatu dengan Kristus menjadi satu, maka kita akan hidup dua kali. Hidup di dalam dunia, kita tinggalkan dunia ini tapi kita hidup lagi. Tapi kalau kita tidak menyatu dengan Kristus, kita lahir satu kali, kita akan mati dua kali. Mati dari tinggalkan dunia ini dan mati kekekalan. Mau pilih yang mana? Roti hidup ditawarkan cuma-cuma. Ini loh ada roti. Mau makan nggak? Anak-anak sekarang tuh kan kalau udah taruh makanan maunya disuap. Kalau kami dulu orang Indonesia Timur nggak begitu. Bahkan ayah kalau belum pulang tunggu dulu. Biasa ayah kalau pulang itu jam 2. Pegawai negeri ya. Pulang jam 2. Kadang-kadang telat kalau dia mesti urus kenaikan pangkat orang ya. Nah, tunggu. Semua duduk baru makan. Semua tunggu. Di meja makan, ayah, saya, ibu baru bergilir. Ini persekutuan yang indah. Nah, Yesus juga seperti itu. Waktu kita menyatu dengan dia, dia tidak pernah tinggalkan kita. Udah lengket. Tinggal kembali kepada kita. Mau tetap berjalan sama dia atau tidak, terserah. Tapi penawaran khusus, akulah roti hidup. Mau makan, kita akan hidup. Gak mau makan, gak apa-apa. Dia tidak memaksa. Tapi roti itu sudah tersaji.
Tinggal bagaimana kita mau melangkah untuk mengambil. Mau pakai selai kah? Mau pakai coklat kah? Mau celup pakai susu kah? Silakan. Mau tambah daging? Silakan. Tapi rotinya sudah tersedia. Itu hebatnya. Yang Yesus berikan contoh yang luar biasa mengenai roti. Ini yang pertama. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ayat 53 dikatakan gini, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguh jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Bapak Ibu, jadi kalau nanti besok-besok kita ini, barangkali 2 bulan sekali kita akan bikin perjamuan, supaya Tuhan makin bekerja. Kenapa? Dengan perjamuan, waktu kita punya iman menyatu dengan Allah di dalam Kristus Yesus, kelemahan fisik kita pun Tuhan jamah. Saya teringat ada satu bapak, sudah bertahun-tahun, ya, tidak pernah makan perjamuan. Tiba-tiba Ibu Ros bilang, ayo kita bikin. Lah, kenapa kamu nggak bawa? Bisa ya? Jadi perjamuan itu bukan cuma hanya di tempat ibadah, di gereja kita saat ini, tapi kita harus mengunjungi orang-orang yang memang tidak bisa datang, yang sakit, yang punya pergumulan, yang lemah. Perlu waktu mereka makan dan minum, mereka akan melihat kesegaran baru akan muncul, kekuatan baru, power dari dalam akan keluar. Karena apa? Ada Roh Kudus. Itu luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernyataan ini memberitahukan kita bahwa Kristus adalah makanan yang memelihara kehidupan rohani kita. Makanan jasmani terbatas, tapi makanan rohani, jiwani itu luar biasa. Ya, ini yang memang mengingatkan kita. Dan oleh sebab itu pernyataan lain adalah terang dunia. Selain dari roti, air, terang dunia, ya. Pintu, gembala baik, hidup, jalan kebenaran dan hidup. Dan akulah pokok anggur yang benar. Ini luar biasa. Itulah Allah, ya. Allah yang kadang-kadang memberitahukan sesuatu, manusia itu tidak bisa menangkap kalau tidak pernah menyatu dengan Dia. Karena apa? Firman Tuhan katakan, hikmat manusia adalah kebodohan, tapi hikmat dari Allah permulaan dari pengetahuan. Maka itu setelah Allah katakan demikian, itu murid-muridnya yang tadinya ratusan orang itu mundur. Aduh, kita nggak sanggup. Akhirnya satu-satu mulai bisik-bisik, aduh, mundur. Bisa ya? Kenapa mereka mundur? Karena mereka tidak siap dengan apa yang Yesus ajarkan. Jadi kadang-kadang di gereja itu perkataan-perkataan atau pengajaran itu memang keras, tapi sebenarnya membuat kita makin bertumbuh, bukan makin mundur. Karena firman Tuhan ini saya sampaikan buat Bapak Ibu, buat saya juga. Karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Waktu saya persiapkan ini saya bilang, Tuhan, waduh, luar biasa. Itulah roti kehidupan yang akan menyatukan kita dengan Kristus. Keluarga Kristen menyatu dalam pemeliharaan Yesus Kristus. Bagian kedua, tidak akan kubuang. Saya baca ayat 37 ya. Demikian ayatnya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Perhatikan Bapak Ibu. Sekali kita membuka kehidupan kita, mengundang Yesus masuk, kita tidak akan disia-siakan. Kita berharga. Karena apa Bapak Ibu? Kita ada saat ini, kita bersyukur. Ada banyak orang hidup dengan apa? Ya, daripada pergi lebih baik saya ukur aja tempat tidur. Tidur lagi. Apalagi hujan kan? Dingin, suasana dingin. Itu hati-hati. Tapi Tuhan ingin dari kita apa? Sebagai milik kepunyaan Dia, kalau kita melekat, mari kita lakukan sesuatu. Karena Allah
hanya ingin pujian dan penyembahan dari kita. Ingat Bapak Ibu, dia tidak dapat memuji dan menyembah dirinya, tetapi dia ingin kita orang-orang percaya yang dia panggil untuk dapat bersekutu dengan dia. Jadi kita bersyukur. Kita bukan mau ke sini bukan karena maunya kita, tapi karena panggilan Allah, daya tarik Allah kepada kita lewat karya Allah itu sendiri di dalam Kristus Yesus, itu yang membuat kita. Saya usia sekarang 60. Dari mulai pelayanan usia 18-19 tahun. Ya. Hitung aja. Sekarang 60, tahun 82 saya mulai full melayani. 82, 83, 84 bertobat, langsung melayani. Nah bayangin, sampai sekarang nggak ada kata orang begini, gak boring ya? Saya bingung, ada teman-teman hamba Tuhan suka share, Payan, jadi Payan ini kegiatan cuma itu? Iya. Boring? Nggak ada boring. Stuck? Nggak ada stuck. Malahan menggebu-gebu. Bahkan istri saya sendiri katakan, kamu nggak rasa kosong? Lah kosong apa gitu ya? Kamu bersemangat? Ya bersemangat. Maka itu saya kemarin, kami dipanggil ya, melayani satu bapak, anak muda ini, ya dia seorang pengusaha yang hebat, badannya bagus, hampir mirip seperti Bapak Erno lah, ganteng-gantengnya ya, rambutnya banyak, keren. Tapi Bapak Ibu tahu, itulah Tuhan tuh luar biasa. Dia sakit, itu nggak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi saya mau katakan, kenapa itu? Ini sebenarnya ada maksud dan rencana Tuhan. Kalau kita menyadari hal ini, begitu didoakan, saya senang. Sekalipun ngomongnya nggak jelas, tapi saya senang. Amin, amin. Waktu dengar pujian Tuhan Jamah, itu bisa nangis loh. Saya mau katakan, orang boleh tinggalkan kita, seperti bapak kita ini. Istri, anak-anak boleh tinggalkan dia. Tapi saya mau katakan, waktu kita melekat dengan Yesus, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap berjalan bersama kita. Dikala suka maupun duka, dia tetap bersama-sama. Jangan mengecewakan dia, tetapi katakan, haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi saya. Anak saya kemarin protes, saya yang bontot ini, biasa. Gini, saya bilang, sayang, kalau orang tua nggak pergi, orang tua nggak melayani, bagaimana kita hidup? Kita cuma hidup dari pelayanan. Emang pergi pelayanan dapat apa? Memang tidak dapat apa-apa. Tapi Tuhan mampu bayar kita. Mampu nggak? Bank sentral Allah ke bank sentral Asia itu gampang. Cut. Sekejap. Ini buktinya nih. Ini 3 rumah ini. Kami nggak punya duit. Tapi begitu datang, ayo ambil dulu bayar. Udah begitu, Ibu Ros masih juga. Ayo kita buka lagi pelayanan di sana. Ambillah tempat lagi. Saya bilang kelebihan, gitu ya. Tapi saya mau katakan, ini luar biasa. Oleh sebab itu, tidak akan kubuang karena waktu Allah memanggil kita, ya. Allah memanggil kita, Allah menarik kita dari lumpur dosa, ya. Bahwa kita keluar dari pasar perbudakan, agoraso ex agoraso rudro, itu kita ditarik dan tidak dipungut biaya apa-apa. Cuma-cuma. Tinggal bagaimana kita. Mau tetap melekat kepada Dia, tinggal di dalam Dia, atau mau berpisah. Dia tidak melarang, tapi Dia tidak akan meninggalkan kita. Seumur hidup Dia berikan jaminan buat kita. Ada hidup kekal. Ini poin yang kedua. Oleh sebab itu, ayat 37 dikatakan demikian, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Luar biasa. Kita bersyukur, kita punya Allah yang hidup, dan Allah yang hidup hanya ada di dalam Kristus Yesus. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia Allah yang turun ke dalam dunia untuk menebus kita. Kita bersyukur. Ada orang lain masih mencari-cari. Ada orang lain ragu-ragu. Ada orang lain hidup hampa. Tapi
kita tidak hampa karena Kristus bersama dengan kita. Haleluya, itu paling penting dalam hidup kita. Ini poin yang kedua. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini sangat menarik. Yesus berjanji akan menerima semua orang yang datang kepadanya dalam pertobatan dan iman. Mereka yang datang kepada Yesus datang sebagai jawaban terhadap kasih karunia yang diberikan mereka oleh Allah kepada Yesus. Luar biasa. Hidup kita ini hidup di zaman kasih karunia. Maka itu jangan sia-siakan. Jangan takut kalau ada begini, ada begono. Nggak apa-apa, itu biasa. Hidup dalam dunia ini biasa ada lika-liku. Ya, nggak ada. Apa sih? Rumah aja yang kita bangun, rontok nggak nanti? Lapuk nggak? Lapuk. Sama seperti firman Tuhan katakan, kumpul harta di dunia, tabung banyak di sana, ngengat dan kara akan menghabiskan. Percuma bangga dengan dunia ini yang sementara. Lalu kalau dia bilang ya, ada banyak orang yang kami tangani, ada yang udah terkapar. Saya bingung. Kalau saya begitu nanti ada nggak hamba Tuhan yang datang mendoakan ya? Kalau tidak ada hamba Tuhan ya saya berharap istri saya. Iya, udah nyebrang lautan, begitu berdoa, Tuhan jamah. Ini luar biasa. Nah, begitupun kita. Jangan tinggalkan dia. Mari menyatu dalam pemeliharaan Yesus Kristus, karena Allah memanggil kita untuk bersatu dengan Yesus Kristus, itu penting. Bapak Ibu, keluarga Kristen menyatu dalam pemeliharaan Yesus Kristus. Yang ketiga, hendaklah Bapakku, kehendak Bapakku, ya. Jadi kehendak Bapa itu begini Bapak Ibu. Jangan pernah kalau kita percaya kepada Yesus itu hebatnya kita, tidak. Tapi kita bersyukur itu karena kehendak Allah Bapa. Dia yang memanggil kita dari hidup yang sia-sia, dari kematian secara rohani setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dunia, kita dicari. Ingat, Adam dan Hawa itu sampai saat ini tidak bertobat. Jadi kalau begitu mereka tempatnya di mana? Urusan Tuhan. Hubungan mereka akrab dengan Allah, tapi coba jadi terpisah. Waktu mereka berbuat dosa, terjadi satu jurang. Nah, jurang inilah yang menjadi jembatan. Yesus itu menawarkan jembatan cuma-cuma. Akulah roti, makan, kamu akan hidup. Jangan kamu berpikir lagi. Itulah penawaran. Karena apa? Allah yang memanggil kita. Sama seperti ayat firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kenapa? Dia cuma memanggil. Mau nggak kita respon? Waktu kita respon, kita akan melihat jawabannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi, Yohanes 6 ayat 40 katakan begini, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini kata Yesus loh, bukan kata saya. Ini kata Yesus. Dia akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini janji yang memang benar-benar yang Allah inginkan bagi kita orang percaya yang sudah menyatu dan sudah bersama-sama dengan Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bukan kehendak Allah sebab seorang beriman jatuh dari kasih karunia. Ya, saya baca ayatnya. Galatia 5 ayat 4 katakan begini, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi hukum Taurat itu membatasin kita, membuat kita terpisah. Karena hukum Taurat kalau kita jalankan, tidak ada satu manusia pun dapat mampu menjalankan hal itu. Gak bisa. Tapi kasih karunia yang Allah berikan, itu luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kalau kita lihat 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua berbalik
kepadanya dan memiliki hidup. Itulah harapan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi, inilah poin yang kedua. Ya. Akan tetapi ada perbedaan besar di antara kehendak Allah yang sempurna dengan kehendaknya. Bapak Ibu tahu kehendak Allah dengan kehendaknya. Kalau ada banyak orang berpikir begini, kehendak Allah ya Allah, kehendaknya ya Allah juga. Nah, perhatikan. Kehendak Allah dan kehendaknya itu berbeda. Kehendak Allah itu sudah taruh ultimatum. Kamu percaya kepada Yesus, kamu selamat. Tapi kehendaknya, kita mau nggak melangkah ke sana? Kita mau nggak membuka hati? Kita mau nggak menerima Yesus? Ini kehendaknya. Kehendaknya bagi kita belum terjadi, tapi dalam proses di mana kita siap atau tidak. Tapi kalau kehendak Allah udah kasih ultimatum. Hanya ada keselamatan di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu mutlak. Tapi kehendaknya proses. Waktu saya dipanggil Allah, saya respon. Nah, Allah senang melihat kita. Itu kehendaknya. Itu perbedaan yang kadang-kadang kita berpikir, nggak ada perbedaan. Bapak Ibu, Alkitab kalau kita cuma begitu aja, kita nggak akan melihat kekayaan dari Alkitab itu sendiri. Oleh karena itu marilah kita mengenal dulu apa itu dua macam kehendak Allah. Secara logis kehendak Allah dapat dibedakan sebagai kehendak Allah yang ditetapkan. Kehendak Allah ini pasti terjadi, dan kehendaknya yang diperlihatkan kehendaknya ini belum tentu terjadi. Karena apa? Kembali lagi kepada kita. Mau nggak kita respon? Mau nggak kita makan roti yang udah disiapkan? Roti itu udah tersaji kok. Tinggal ada pada kita. Mau atau tidak? Mau? Silakan. Ambil dan makanlah. Maka itu penawaran Yesus itu kan mudah. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau kita merasa kita udah hebat, jangan datang kepada Yesus. Tapi saya mau katakan, manusia mana yang ada hebat? Ada satu milioner Amerika, ya. Saya nggak tahu udah share belum ya di grup kita. Rockefeller, dia adalah orang yang luar biasa. Orang milioner, 30 tahun aja udah kaya. Usia 40 dia udah pegang semua perminyakan di Amerika. Tapi Bapak Ibu tahu, penyakitnya membuat dia sadar. Kenapa penyakitnya membuat dia sadar? Dia punya dokter-dokter spesialis, ada 20-30 orang. Katakan, Bapak, udah waktunya Bapak tinggal 1 bulan lagi Bapak akan meninggal. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, dia tidak putus asa. Inilah orang percaya. Dia teringat, aduh, kalau saya mati harta-harta ini mau kemanain? Mulailah dia bagi ke yayasan-yayasan sosial. Dia buka salah satu yayasan untuk penelitian penyeselin. Zaman kita udah nggak ada ya. Penyeselin itu kalau suntik sakit, kalau masuk obatnya. Orang dulu gatal-gatal, mati. Hanya obatnya penyeselin. Itulah penemuan yang didapatkan oleh dia. Dan Bapak Ibu tahu, waktu dia mulai lakukan itu, perubahan dari sakitnya itu mulai berkurang. Dan tahu, kalau dia usia 40 itu udah divonis tinggal 1 bulan, sekarang hidupnya berapa tahun? 90 tahun. Dan luar biasa. Menyatu dengan Kristus. Waktu kita menyatu dengan Kristus, hidup itu lebih hidup. Membuat hidup kita semakin hidup. Karena apa? Hidup kita kalau cuma hidup aja, binasa. Tapi kalau hidup kita mau lebih hidup, miliki dia. Dia ingin supaya kita menyatu dengan dirinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, inilah hal-hal yang memang Tuhan inginkan dari kita. Yang berikut Bapak Ibu, keluarga Kristen menyatu dalam pemeliharaan Yesus Kristus, ditarik oleh Bapa. Kata ditarik ya, kata tadi kalau kehendak Bapa, sekarang ditarik oleh Bapa. Bapak Ibu, Allah itu punya magnet tanpa kita sadari. Ada orang-orang, maaf, suka rame memang kalau di dunia maya.
suka bertanya begini, begana, begono. Saya suka kadang-kadang kalau ini saya nggak mau terpancing, saya diam, ya. Tapi saya lihat begini, mereka mendengar saja, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Iman tumbuh dari pendengaran, dan orang mendengar saja. Itu daya sedot Allah itu luar biasa. Mereka tanpa disadarin disedot. Bapak Ibu tahu kalau ada pusaran air, kalau kita dekat-dekat situ, kapal pun kalau ada pusaran air langsung disedot. Nah, itu sama. Kuasa Allah seperti itu. Dan kita bersyukur banyak orang sekarang mulai mengenal siapa Yesus. Jadi kita orang percaya, mari lebih giat lagi. Jangan cuma tinggal diam. Kalau mereka udah bersemangat, kita lebih bersemangat lagi. Karena itulah yang Allah inginkan. Oleh sebab itu, Bapa menarik orang kepada Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Pekerjaan ini meliputi semua orang. Sebagaimana dikatakan Yesus, aku akan menarik semua orang. Tidak terbatas. Kecil, besar, tua, muda, semua. Kalau nggak mau, ya silakan. Tapi kalau yang mau, waktu ditarik sama Yesus, ayo kita ikut. Jangan tunggu-tunggu. Namun tarikan ini dapat ditolak. Nah, tetapi kamu tidak mau, ya silakan. Matius 23 ayat 37 katakan begini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kamu tidak mau. Bapak Ibu lihat ya, kalau ada burung Garuda itu ya, burung Garuda itu burung elang. Kalau dia lihat anak ayam, dia suka menyambar kan? Nah, tapi coba perhatikan Bapak Ibu. Kalau ada induknya, langsung induknya buka sayap, masuk. Coba kalau yang nggak mau, habis disambar sama elang. Bagaimana coba? Sama. Yesus cuma siap yang mau datang kepada dia. Dia induknya. Jadi waktu iblis datang mau hancar kita, kita datang kepada dia, jangan takut. Saya senang lagu-lagu dulu ya. Tofan badai, kecil, gemuruh, gak ada apa-apanya. Tuhan ya tetap Tuhan. Yang sekarang populer barangkali di tengah ombak ya. Bapak Ibu tahu kalau di tengah ombak kapal itu gak ada apa-apanya. Coba udah kecil begitu, coba kalau gelombang-gelombang gede, udah tinggal tunggu aja. Kasih Tuhan ya, mundur nggak bisa, maju aja. Nah itu. Jadi mari kita datang kepada Dia, tantangan apapun kita berlindung. Karena apa? Dia siapkan tempat untuk kita melekat, menjadi satu dengan Kristus. Itu yang Dia inginkan. Oleh sebab itu, Matius 23 ayat 37 itu luar biasa. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jangan deh, kita bersyukur. Bangsa Yahudi, bangsa Israel menolak, dampaknya buat kita. Dia siap. Mau tidak mau, mari kita datang kepada Dia. Yohanes 1 ayat 12, tetapi setiap orang yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak Allah. Ya, ayat sebelum dikatakan apa? Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima. Bahkan apa? Membunuh dia. Dampaknya buat kita. Kita bersyukur karena Yesus datang itu bukan buat kita, tapi buat bangsa Yahudi. Karena mereka menolak, dampaknya buat kita. Bersyukur, puji nama Tuhan, karena Allah menarik, Allah menyedot. Itu luar biasa ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ini yang terakhir, saya tidak panjang-panjang ya, dikatakan begini. Keluarga Kristen menyatu dalam pemeliharaan Yesus Kristus. Dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 51, ayat 54 dikatakan begini. Ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Luar biasa. Makan dagingku dan minum dari. Bapak Ibu, ini yang selalu mengingatkan kita perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu sebenarnya nggak boleh main-main.
Kalau memang kita sudah di jemaat, ya, sudah masuk dalam baptisan air, datang dengan hati yang penuh ketulusan. Maka itu dalam perjamuan kudus, kalau kita mau makan dan minum, kalau ada dosa di antara, mengaku dulu dosa. Karena waktu kita makan itu bukan menjadi berkat, tapi bisa kebalikannya. Fatal buat kita. Rezeki bisa terhambat, berkat-berkat semua bisa terhalang. Tapi waktu kita dengan hati yang jujur kita katakan, Tuhan, inilah saya. Selidiki aku Tuhan. Lihat hatiku. Aku memang pendendam, tapi aku mengampuni orang yang membuat aku dendam. Serahkan, makan. Ini yang dia inginkan. Dan jangan main-main. Memang kelihatan roti, kelihatan anggur. Tapi waktu kita dengan iman menerima itu, dengan sukacita penuh, kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Apa yang kita mau, Allah siapkan. Jangan pernah takut. Oleh sebab itu Bapak Ibu, firman Tuhan itu jelas. Roma 3 ayat 24-25 katakan begini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi dosa yang dulu Adam dan Hawa buat jatuh ke dalam dunia, ini masih tetap. Jadi jangan pernah kita katakan, wah saya lahir, bayi saya begitu meninggal, sorga dong. Tergantung orang tua. Bayi itu nggak ada seperti kertas putih. Lihat garis keturunannya. Papa mama orang percaya nggak? Kalau papa mama udah ada di dalam Tuhan, menjalankan nggak apa yang Tuhan inginkan? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Pernah kedukun nggak? Jangan juga main-main dengan firman Tuhan. Beribadah nggak? Jadi jangan berpikir anak yang baru lahir itu putih seperti kertas, nanti dipoles. Oh enggak, semua orang berdosa. Roma 3 ayat 23, semua orang berdosa. Roma 6 ayat 2, upah dosa maut. Nggak ada main-main, tendeng aling-aling. Karena apa? Ini tawaran cuma-cuma. Jadi konsep bayi baru lahir dan meninggal itu akan diselamatkan. Nggak ada. Dalam kekristenan tidak ada. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Waktu orang tuanya percaya, menjalankan apa yang Tuhan inginkan dengan baik, anak-anak itu juga terpelihara. Karena apa? Inilah yang Allah inginkan. Sebagai keluarga Kristen, menyatu dalam pemeliharaan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangat jelas bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya baca satu ayat untuk menutup kita. 1 Yohanes 1 ayat 7 katakan demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau begitu baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami.